Hai guys, welcome back to the channel. Hari ini aku mau membuat review buku dan ini adalah pertama kalinya aku membuat review buku guys. My very first time. So guys, apakah kalian pernah membaca buku novel yang berjudul Kim Ji-young Born in 1982? Atau mungkin kalian pernah menonton versi filmnya yang dirilis pada tahun 2019? Atau mungkin kalian pernah mendengar nama Kim Ji-young? Nah, kali ini aku mau membahas dan mereview tentang buku novel yang berjudul Kim Ji-young Born in 1982. Kim Ji-young lahir pada tahun 1982. Guys, novel ini ditulis oleh penulis Cho Nam-ju yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang berbeda, dan ini adalah salah satu novel Korea terpopuler di dunia. Novel ini sendiri mengangkat isu sosial dalam kesetaraan gender serta budaya patriarki di Korea Selatan, di mana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Alur novel ini sendiri adalah alur campuran atau maju mundur, dan kita bisa lihat bahwa isi dari novel ini dibagi dalam beberapa bagian tergantung waktu. Dibagi berdasarkan waktu ya guys ya. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kim Ji-young yang berusia sekitar 30 tahunan dan dia mengalami depresi postpartum. Ji-young merasa kehilangan jati dirinya saat dia sudah menikah, mempunyai anak, dan harus merelakan impian dan pekerjaannya. Dan setelah memiliki anak, Ji-young sering melamun dan juga berbicara melantur, seolah-olah dia adalah orang lain. Terkadang dia bersikap seperti neneknya yang sudah meninggal, atau teman dari suaminya yang sudah meninggal. Tanpa orang sekitarnya sadari, apa yang Ji-young alami adalah merupakan bentuk dampak dari luka batin yang sudah menumpuk sejak ia terlahir sebagai seorang perempuan. Diceritakan bahwa Kim Ji-young tinggal bersama nenek, ibu, ayah, kakak perempuan, dan juga adik laki-lakinya. Sedari kecil, Ji-young dan juga kakak perempuannya sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Sejak kecil, adik laki-laki Ji-young selalu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus, dan selalu diutamakan dalam segala hal. Ini karena nenek dan juga ayah Kim Ji-young menjunjung tinggi sistem patriarki. Yang lebih mirisnya lagi, sistem patriarki di Korea Selatan tidak hanya ditemukan dalam lingkungan keluarga, bahkan di sekolahan maupun di tempat kerja. Saat duduk di bangku SMP, Ji-young beserta teman-teman perempuannya sempat merasakan diskriminasi gender yang cukup besar. Saat di jam makan siang, anak laki-laki lah yang terlebih dahulu mendapatkan giliran makan, sedangkan perempuan harus menunggu. Saat itu, salah satu teman Ji-young berbicara kepada guru karena merasa tidak adil. Dan akhirnya, giliran makan antara perempuan dan laki-laki pun dilakukan secara bergantian setiap bulannya. Dan salah satu pengalaman yang paling menyedihkan bagi Kim Ji-young adalah saat dia duduk di bangku SMA. Malam itu, saat dia kembali dari tempat kursus, ada seorang laki-laki yang mengikuti dia, bahkan saat dia berada di bus. Saat Ji-young turun dari bus, dia terlihat ketakutan karena laki-laki itu masih mengikuti dia. Sampai akhirnya ada seorang perempuan yang membantu Ji-young dan akhirnya laki-laki itu pergi. Saking takutnya, Ji-young sampai meringkuk dan juga menangis terseduh-seduh. Sayangnya, saat ayahnya menjemputnya, ayahnya malah berbalik menyalahkan Ji-young. Kenapa tempat kursusnya jauh? Kenapa Ji-young memakai rok pendek? Dan lain-lainnya. Sungguh miris ya guys. Di kehidupan perkantoran pun, Ji-young mau tidak mau berurusan dengan sistem patriarki. Karena perempuan tidak dianggap sebagai pekerja jangka panjang, terlebih saat mereka sudah menikah atau sudah melahirkan, maka gaji yang diperoleh mereka pun berbeda dengan laki-laki. Yang pastinya, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu, pekerja perempuan sulit mendapatkan kepercayaan untuk memegang proyek-proyek besar, bahkan kenaikan pangkat. Setelah menikah dengan Jong Dae-hyun dan mempunyai anak, Ji-young bahagia. Tapi, lama-kelamaan dia merasa hidupnya hampa karena dia harus meninggalkan mimpi dan juga pekerjaannya. Hingga pada akhirnya dia harus mengalami depresi dan rutin konseling ke psikolog. Nah, itu tadi guys inti cerita dari novel Kim Ji-young Born in 1982. Menurutku novel ini sangat padat, gak berbelit-belit dan juga tepat sasaran. Dan ini tuh gak sepenuhnya fiktif karena berdasarkan pada data-data yang ada di Korea Selatan saat itu. Gila, keren banget, wow. Nah guys, selain itu aku juga mendapatkan banyak informasi tentang kondisi Korea saat itu dari novel ini. Misalnya, saat itu Korea pernah melegalkan aborsi karena alasan medis. Dan perempuan seolah-olah menjadi alasan medis saat itu. Sedih banget ya. Dan guys, yang menariknya adalah di akhir cerita, penulis menuliskan cerita berdasarkan sudut pandang dari psikolog yang menangani Kim Ji-young. Ini seru banget sih, asli seru banget. Wow. Nah guys, kisah Kim Ji-young ini pastinya juga dirasakan oleh banyak perempuan di luar sana, termasuk aku sendiri. Karena Kim Ji-young itu hidup di dalam diri setiap wanita. Gimana guys menurut kalian novelnya? Seru banget kan? Ada beberapa quotes yang aku suka banget dari novel ini. Aku bacain ya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan yang belum tentu akan terjadi? Dan bukannya menjalani hidup dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah hukum dan sistem yang mengubah nilai kehidupan? Atau apakah nilai kehidupan yang mengubah hukum dan sistem? Oke guys, sekian review novel Kim Ji-young Born in 1982 dari aku. Semoga kalian tertarik untuk membaca novel ini dan semakin tertarik dengan dunia literasi guys. Oh ya guys, kalian juga bisa loh ikutan kontes review literatur Korea dari Literature Translation Institute of Korea. Info lengkapnya kalian bisa cek di website ini ya. Thank you so much for watching, bye-bye! You were
안녕하세요, 빅톤입니다. 네, 저희 빅톤이 한국문학 글로벌 리뷰대회 홍보 모델이 됐습니다. 여러 언어로 번역된 한국문화 도서 5권 중 하나를 읽고 글, 그림, 영상으로 감상을 자유롭게 뽐내시면 되는데요. 세계 각지에 계신 우리 앨리스 여러분, 많은 참여 부탁드립니다.